guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma Naranjo atau skala Naranjo atau Naranjo nomogram. Ya, harusnya sudah tidak asing lagi ya guys, nama Naranjo ini. Langsung saja. Nah, jadi algoritma Naranjo ini merupakan kuesioner yang dirancang oleh Naranjo et al. Di kuesioner ini disusun oleh Naranjo dan teman-temannya untuk menentukan kemungkinan apakah ADR. ADR ini singkatan Adverse Drug Reaction atau reaksi obat yang merugikan. Sebenarnya disebabkan oleh obat tersebut daripada akibat faktor lain. Jadi algoritma Naranjo ini untuk nilai kepastian. Jadi obat ini yang menyebabkan reaksi obat yang merugikan tadi atau enggak begitu. Jadi lebih pasti menilai kepastian ya, kepastian penyebab efek obat. Kemudian untuk nilai yang diperolehnya itu menggunakan skala Naranjo atau skor Naranjo. Jadi nanti ada skor-skornya ya guys. Nah, algoritma Naranjo ini ada di form kuning meso, form kuning monitoring efek samping obat ya guys. Jadi di form kuning ini sebelum jadi meso ini kan dilaporkan guys ya. Sebelum dilaporkan itu kita analisa dulu dengan algoritma Naranjo. Nah, ini ya, ada kotak-kotak ini ada 10 pertanyaan. Nah, nanti itu dijawab ya, tidak, atau tidak tahu. Kemudian dihitung total skornya. Kita perbesar dulu pertanyaannya. Jadi algoritma Naranjo itu ada 10 pertanyaan dan jawaban ini di skala ya, tidak, atau tidak tahu. Kita kupas satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Ada enggak sih laporan obat yang serupa dengan efek samping obat yang kita laporkan? Kalau kita ada, kita tulis satu di sini. Kalau tidak, berarti satunya di sini ya guys ya. Kemudian, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Ini saya jawab ya, karena saat mengkonsumsi obat tersebut terjadi efek samping, yaitu bibirnya itu langsung bengkak. Kemudian poin ketiga, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan? Ini saya jawab ya, karena pasien itu setelah tidak mengkonsumsi obat tersebut tidak terjadi efek samping, yaitu bibirnya bengkak itu. Kemudian poin 4, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Saya jawab ya. Ya sih ya. Ini karena pasien setelah mengkonsumsi obat tersebut bibirnya bengkak lagi. Itu yang menyebabkan tingkat kepatuhan minum obat pasien itu berkurang. Nomor 5, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? Ini harusnya saya jawab tidak tahu, soalnya tidak tahu. Kemudian nomor 6, apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Ini saya jawab kosong ya, kosong karena saya tidak memberikan placebo. Lanjut poin ke-7, apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Ini saya jawab 000 karena tidak tahu. Harusnya jawab di tidak tahu, ini satu ya guys ya. Kemudian
Apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Ini saya jawab ya. Kemudian, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Ini jawabannya ya, guys ya. Kemudian yang terakhir ini di poin 10, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Ini saya jawab ya, satu ya. Ini karena saya tahu atau bertemu langsung ya dengan pasiennya itu dirawat inap. Kemudian kita total hasilnya itu 6. Sebelum itu kita pelajari dulu skala total ya. Naranjo itu ada 0. 0 ini ragu ya, double. 1 sampai 4 itu possible. 5 sampai 8 itu probable. Ini yang 9 plus ini kalau 10 ya guys. 10 kan high probable, itu pasti. Tadi kan total skor Naranjo kita ada di skor 6 ya, berarti di antara ini 5 sampai 8. Berarti probable mungkin ya guys ya. Jadi begitu cara mengisi algoritma Naranjo. Semoga video ini bermanfaat. Selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.